Baik, Ibu mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ibu harap semuanya sudah makan siang ya, sehingga kita bisa fokus dalam menyerap mata kuliah pada siang hari ini. Karena memang kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu mempelajari validitas sebagai alat ukur untuk evaluasi nanti. Nah, Ibu sudah mengunggah untuk file tentang validitas di Simari, silahkan di-download dan dipelajari, karena ini hubungannya dengan perhitungan statistika, jadi mudah-mudahan bisa disimak dengan baik lewat aplikasi Zoom, dan kita akan lanjut nanti pembahasan di grup WA. Nah, untuk materi sebelumnya kita membahas hubungan antara tujuan, evaluasi, tujuan pembelajaran, kemudian hubungannya dengan evaluasi. Kemarin kita membahas tentang taksonomi Bloom. Kita tidak bisa melanjutkan materi itu dengan tuntas karena alokasi waktu kita yang terbatas. Ibu harap nanti bisa dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri. Nah, itu nanti bisa didiskusikan di sela-sela materi yang kita sampaikan ini, khususnya bisa dimasukkan dalam pembahasan di WA Group ya. Ibu harap kalau ada yang kurang jelas, langsung tanyakan, jadi nggak disimpan. Baik, Ibu akan share screen materi tentang validitas kita pada siang hari ini. Nah, apakah sudah tampil di layar materi tentang validitas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, di sini kita akan belajar menentukan dan menafsirkan validitas. Kalau valid itu secara harfiah, valid ini bisa dibilang sah. Bisa dibilang sah, tepat, sesuai, ya semuanya itu diistilahkan dengan kata valid. Valid kalau misalnya istilahnya. Nah, secara garis besar ada dua jenis validitas. Yang pertama adalah validitas teoretik, kemudian ada juga validitas empiris. Nah, validitas teoretik ini dibagi menjadi beberapa, yaitu validitas isi, kemudian ada validitas konstruksi, kemudian empirik ini terbagi dari validitas empiris atau banding, kemudian ada istilahnya validitas prediksi. Nah, kalau kita nanti lebih ke arah validitas secara teoretik. Nanti kita belajar untuk mengukur kevalidan sebuah soal yang menjadi bahan evaluasi kita. Ibu tidak begitu menjelaskan secara detail untuk teorinya, bisa silakan dibaca melalui file yang sudah di-download. Nah, apa saja definisinya, kemudian juga syaratnya apa saja, ya itu bisa dibaca masing-masing. Nah, kalau ada yang ditanyakan, baru silakan nanti kita diskusikan. Nah, Ibu langsung masuk, kita membahas tentang validitas empiris. Nah, di sini kita menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan korelasi product moment. Jadi ada istilahnya product moment ini menggunakan angka halus dan angka kasar. Nah, di sini rumusnya ada XY, kemudian sigma X dikali Y. Nanti dijelaskan yang mana X, yang mana Y. Nah, kemudian dibagi akar sigma X kuadrat dikalikan hasil dari sigma Y kuadrat. Ini tolong diingat ya rumusnya. Nah, kemudian X kecil dan Y kecil itu didapatkan dari X besar dikurang X rata-rata. Kemudian Y kecil itu sama dengan Y besar dikurang dengan Y rata-rata. Jadi, kita harus mendapatkan angka X kecil dan Y kecil, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Di sini Ibu menampilkan untuk contoh. Nah, hasil tes rata-rata harian dan hasil tes sumatif. Jadi kalau formatif itu ulangan harian, tapi kalau tes
sumatif itu kenaikan kelas ya. Di sini ada dua macam nilai. Nah, kemudian di sini dicontohkan jumlah siswanya hanya 12 ya 12 siswa. Nah, di sini masing-masing ada Ali sampai dengan Agus, nilai untuk X-nya itu harian, kemudian yang sumatifnya itu disebut dengan Y besar. Jadi ini X besar dan Y besar. Kemudian dimasukkan angkanya. Ini adalah tabel kerja pertama. Jadi untuk menghitung validitas sebuah soal evaluasi, kita membuat beberapa tabel kerja. Ini adalah tabel kerja mendasar ketika kita ingin menghitung validitasnya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, nanti ada soal atau pertanyaan. Carilah validitas tes soal ulangan umum dan ulangan harian ya, ini ketinggalan. Nah, untuk mencari validitas tes tersebut, nanti kita bikin tabel kerja yang kedua. Bikin tabel kerja yang kedua seperti ini. Ada X besar, Y besar tadi sudah. Kemudian nanti ada bikin X kecil, Y kecil. Ini sebenarnya X kecil ya. Oke. Nah, sekarang angka 83 ini didapatkan dari jumlah semuanya. Mulai dari Ali sampai Agus ditambahkan hingga jumlahnya 83. Kemudian sama halnya dengan Y besar. Ini dijumlahkan juga semuanya hingga jumlahnya 82. Oke. Kemudian kita mendapatkan angka 6,92 ini adalah hasil dari pembagian 83 dibagi jumlah semua siswa, 12. Hasilnya adalah 6,92, atau kalau misalnya 3 angka di belakang desimal, itu adalah 6,916667. Nah, kalau dibulatkan 2 angka di belakang desimal, maka jumlahnya 6,92. Sama halnya, di sini 82 dibagi 12 hasilnya adalah 6,83. Sampai di sini paham ya, karena ini sederhana untuk statistiknya. Kemudian kita menghitung X kecil. Nah, X kecil ini didapat dari mana, Bu? 1,08. 1,08 ini didapatkan dari si Ali, angkanya 8 ya. Kemudian dikurang dengan 6,92. Coba cek. 8 dikurang 6,92. Iya. Nilainya adalah 1,08. Begitu seterusnya. Nanti untuk nilai Abu Bakar, 7 dikurang 6,92. Hasilnya 0,08. Nah, kalau ini si Basit, 6 dikurang 6,92, hasilnya minus. Ya tulis minus, jadi minus 0,92. Begitu seterusnya, mulai dari Ali yang nilainya 1,08 sampai Agus. Agus ini 8 dikurang 6,92, hasilnya 1,08. Oke, sudah paham? Sekarang kita lanjut ke Y kecil. Nah, Y kecil sama rumusnya. Jadi angka 8 ini dikurangkan dengan 6,83, hasilnya adalah 1,17. Kita hitung, isi terus sampai dengan Agus. Agus, angka Y besarnya 6, rata-ratanya 6,83, maka hasilnya minus 0,83. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya. Ini adalah X dan Y yang kecil nih, yang kecil yang dikuadratkan. Jadi X kecil yang dikuadratkan, kemudian Y kecil yang dikuadratkan. Nah, sekarang X kuadrat 1,08 dikali 1,08, berapa hasilnya ya? Apakah betul 1,17? Kita cek. Nah, jadi 1,08 dikuadratkan dikalikan 1,08, itu hasilnya 1,1664. Karena kita hanya mengambil 2 angka di belakang desimal, jadi kita bulatkan 1,17. Sama halnya dengan, sampai nih, hitung semuanya sampai Agus. Agus di sini 1,08 juga dikuadratkan menjadi 1,17. Nah, kemudian semuanya ditambahkan.
yang X kecil kuadrat. Semua ditambahkan sehingga menghasilkan angka 6,96. Begitu juga yang Y kuadrat. Di sini 1,17 dikali 1,17 hasilnya 1,37. Sama dengan bagus. Jadi semuanya diisi seperti itu pola perhitungannya. Jadi sama 1,17 dikali 1,17 bukan, minus 0,83 dikali minus 0,83 hasilnya kan positif ya. Jadi nilainya 0,69. Semuanya ditambahkan sehingga menjadi jumlah 7,68. Nah, ada lagi kolom terakhir yaitu X kecil dikali Y kecil. Jadi X kecil 1,08 ini dikalikan 1,17. Jadi 1,26. Isiannya seperti itu terus. 0,08 dikali 0,17 hasilnya 0,01. Minus 0,92 dikalikan minus 0,83 hasilnya 0,76. Semuanya kemudian ditambahkan 2,79. Nah, di sini disebut angka halus ya karena memang angkanya angka yang kecil. Jadi lebih banyak menggunakan desimal. Tapi hati-hati kalau misalnya kita membulatkan angka desimal. Misalnya tadi 1,17 ya di sini. Ibu misalkan 1,17 itu diperoleh dari 1,1664. Dibulatkan jadi 1,17. Dibulatkan jadi 1,17. Nah, kalau misalnya kita hanya menulis 1,16, itu akan mempengaruhi perhitungan berikutnya. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam membulatkan karena akan mempengaruhi hasil keputusan dari validitas tersebut. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus angka halus tadi, RXY sama dengan, coba ingat rumusnya, sigma X kecil dikali Y kecil. Nah, ini kan kita sudah menjumlahkan. Ini fungsinya dalam tabel kerja. Jadi kita tinggal menjumlahkan, memasukkan ke dalam rumus. Sigma X kali Y. 2,79 masukkan ke dalam rumus. Kemudian dibagi dengan akar. Ada sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Kita sudah menghitung juga di tabel kerja. Coba lihat. Nah, ini adalah sigma. Ini X kuadrat. Sigmanya jumlahnya 6,96. Kemudian dikalikan 7,68. Sigma Y kuadrat. Oke, jadi angkanya adalah 0,38. Dapat dari mana, Bu? Coba dikalikan. 6,96 dikalikan dengan 7,68. Angkanya adalah 53,45. Nah, ini diakarkan. Nah, hasil pembagian 2,79 dibagi hasil akar 53,45, hasilnya adalah 0,3. Di sini sudah ada kesimpulannya, validitas rendah. Dari mana, Bu, dapatnya? Nah, di dalam ada kita mempelajari, nah di sini tabel 3.3 kriteria validitas instrumen. Ini nanti tolong diingat, harus hafal ada 1-6 kriteria untuk penghitungan validitas instrumen. Kalau R-nya kurang dari 0 ya, ini R-nya tadi, ini R. Ini adalah hasil akhir kalau kesimpulannya. Kalau kurang dari 0 maka dianggap tidak valid atau tidak valid. Kalau R-nya di antara 0,2 di antara 0 sampai 0,2 maka validitasnya sangat rendah. Kemudian kalau misalnya R-nya lebih dari 0,2 kurang dari 0,4 validitasnya itu rendah. Jadi kategori atau penafsiran dari sangat rendah dan rendah itu tipis ya. Jadi harus hafal betul untuk pengkategoriannya. Kemudian yang keempat, jika R-nya lebih dari 0,4 kemudian kurang dari 0,6 maka validitasnya sedang. Kemudian untuk R kurang dari 0,8 dan lebih dari 0,6 validitasnya tinggi. Dan R kalau lebih dari 0,8 dan kurang dari sama dengan 1 validitasnya sangat tinggi. Ini semuanya kalau misalnya kurang darinya pakai sama dengan ya, tapi kalau yang lebih darinya ini tidak pakai sama dengan. Jadi tolong dihafal dan diingat. Nah,
Ini untuk perhitungan validitas angka halus. Baik, sebelumnya Ibu mau menyapa Pak Hardiansah. Pak Hardi sudah masuk gabung di grup Zoom. Langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara Bapak agak kecil, Pak. Oh ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Ulun menyampaikan materi validitas perhitungannya lebih dulu karena lebih mudah menjelaskan di Zoom sebelum teorinya. Oke. Oke. Mungkin bisa masukkan dari Bapak, Pak. Lanjut aja tadi, sudah bagus. Oke. Lanjut aja, Bapak. Bagus sudah tadi. Tunggu, Pak. Ulun pakai speaker dulu, Pak lah. Pakai headset. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Lanjutkan aja, Bang. Lanjutkan. Oh, lanjutkan aja, Pak lah. Ya. Oh, iya, siap. Nah, sampai di sini untuk perhitungan angka halus ada yang ingin ditanyakan dulu? Apakah paham? Cukup jelas? Ibu anak betakun Ibu. Ya, siapa nih? Suara siapa? Rio Bu, Rio. Rio, oke Rio. Silakan Rio. Ibu di sini ada di kan tabel X itu yang X besar itu 8, 7, yang 6 yang tabel pertama itu ya lah Bu. Ya, betul. Terus yang tabel yang ketiga tuh seharusnya X kecil kayak itu Bu. Iya, ini X kecil. Nah. Terus ini ke depan apa Bu? Misalnya ada minusnya di tengah nih Bu. Loh itu enggak, jadi bukan masalah apakah boleh atau tidak. Ini memang bentuk perhitungannya. Jadi minusnya perhitungannya itu sesuai dengan perhitungan kita. Jadi dari X besar dikurang dengan X rata-rata, tidak menghirau, kita tidak memperdulikan bahwa ini minus atau tidak. Yang penting kita mengikuti rumus. Nah, karena di situ nanti kelihatan apakah nanti pada hasil akhirnya dia menghasilkan validitas yang mana sesuai kategori tabel tadi dari 1 sampai 6. Kalau validitasnya rendah, berarti bukan instrumen soal evaluasi kita yang perlu diperbaiki. Gitu. Tinggi Bu, makasih banyak Bu. Oke. Ada lagi yang lain ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Anggukan kepala kalau paham. Insya Allah Bu. Insya Allah. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita menghitung validitas, itu nanti kita buat tabel kerja dulu seperti ini. Ya, kalau misalnya kita menghitung validitas, nanti tugas harus ada runutan seperti ini, tabel kerja. Kemudian yang kedua ini kita masukkan rumus, dan jangan lupa ini harus ada kesimpulannya. Karena disinilah yang menentukan bahwa ini valid atau tidak. Ya, kalau misalnya validitasnya rendah, apalagi validitasnya sangat rendah, apalagi misalnya tidak valid, maka tentu harus diperbaiki soal evaluasinya. Baik, yang kedua kita memasuki perhitungan rumus angka kasar. Nah, di sini kita menghitung tidak pakai, istilahnya nggak pakai koma-komaan yang kayak di atas tadi. Jadi angka X besar sama Y besarnya langsung yang kita masukkan dalam rumus. Kalau X besar sama Y besar ini tetap tapinya dibuat tabel kerja. Nah, di sini tidak ada contoh perhitungannya, tapi di sini Ibu menggunakan tabel 3.2 aja ya.
tabel 3.2 nanti mahasiswa sekalian bisa bikin sambil mencoret-coret di kertasnya. Nah, X besar sama Y besar ini sudah ada ya. X besar sama Y besar. Nah, nanti ada nanti dimasukkan X kali Y. Nah, kalau di sini kan X kecil kali Y kecil. Kalau di sini kita langsung X besar Y besar. Ibu misalkan di sini ya. X besar Y besar. Jadi misalnya 8 kali 8. Ibu coba hapus dulu. 8 kali 8, 64. 64. Iya, betul. Ini kita kayak hitung 49, perkalian. 36. Kita kalau misalnya mau menghitung kayak gini, lebih mudah pakai Excel ya, karena ini filenya Word, jadi Ibu edit di sini. Dan seterusnya, sampai di Agus, 8 kali 6, 48. Nah, tinggal ditambahkan aja lagi jumlahnya. Oke, nah itu yang nanti dimasukkan di dalam sini. Nah, sama halnya dengan X kuadrat, Y kuadrat. X kuadrat, kemudian Y kuadrat ya. Sama aja sih sebenarnya, tinggal dikalikan. 8 kuadrat berarti 64. Oke, 7 kuadrat berarti 49. 6 kuadrat berarti 36. 7 kuadrat 49 ya. Ups, salah. Oke. Di sini. Nah, dan seterusnya. Jadi X kuadrat sama Y kuadrat seterusnya ditambahkan di sini. Nah, dapat angkanya, jadi tinggal dimasukkan di dalam rumus. Kemudian, ini ingatkan ya, kalau di sini ada keterangannya N sama dengan banyaknya subjek atau testing. Kalau di sini, kalau subjeknya ada 12. Nah, jadi di sini N ini 12. Kalau misalnya siswanya itu ada 25 dan 40 ya, sesuaikan. Di sini juga isiannya 25 sampai 40. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak Hardi, ada yang disampaikan, Pak? Sudah jelas apa yang disampaikan Ibu, sudah jelas. Oke, siap, Pak. Oke. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan soal latihan, Pak Hardi lah, untuk mahasiswa. Ya. Untuk menghitung angka kasar. Karena di sini kita tidak menampilkan contohnya, kita menampilkan contoh angka halus, tapi kurang lebih tabel kerjanya sama. Dan kita juga menggunakan hasil kesimpulannya dengan tabel yang sesuai di sini, tabel 3.3 mengenai kriteria validitas instrumen, mulai dari 1 sampai 6. Jadi jangan sampai lupa untuk kesimpulan, karena kunci pentingnya adalah kita menafsirkan ini valid atau tidak. Jadi kalau misalnya ada tugas seperti itu, jangan sampai ketinggalan kesimpulannya, karena akan mempengaruhi skor penilaian. Nah, mungkin untuk metode ranking, Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak. Bisa. Oke. Jadi Ibu Amel sampaikan ini. Oke. Jadi yang ketiga itu metode ranking. Bisa dengar suara Bapak? Saya dengar ya. Ulun bisa mendengar sih, Pak. Tapi mahasiswa yang lain gimana? Iya, bisa. Bisa, oke. Nah, jadi itu ada metode ranking. Jadi rumusnya beda dengan yang tadi. Tapi juga itu mencari korelasi, korelasi RX, jadi korelasi antara variabel X dan variabel Y, atau nilai X dan nilai Y. Jadi rumusnya itu 1 minus 6 kali sigma D kuadrat, lalu dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Nah, D itu selisih ranking X dan ranking Y. Jadi di sini kita membuat ranking dulu ya. Ranking anak dari nilai X dan nilai Y. Lalu setelah di ranking, setelah diurutkan dulu nilai anak tadi, lalu di ranking, ya,
Nah, rankingnya itu dari yang nilai tertinggi sampai nilai terendah. Cuma di sini dilihat itu adalah nomor urutnya, ya. Jadi kalau ada nilai yang sama, jadi misalnya urutan nomor 3 dan 4 itu sama. Maka rankingnya 4 tambah 3 bagi 2, maka rankingnya adalah 3,5. Nah, jadi kalau ada nilai sama, maka urutan nilainya itu ditambahkan dibagi berapa jumlahnya. Nah, jadi kalau dia ada 2, maka dibagi 2. Nilai D itu adalah selisih nilai ranking X dan ranking Y. Jadi D itu different, perbedaan, ya. Perbedaan. Lalu yang keempat, hasil ranking tersebut dimasukkan dalam tabel kerja. Nah, seperti contoh, ya. Jadi bisa Anda lihat di buku gitu. Ya, nah ini tabelnya, ya. Nah, ini contoh ranking, ya. Itu ada anak namanya dari Ali sampai Wiwi. Ada 11, ada 12, ya, sampai Ahmad. Ya. Ali sampai Ahmad. Nah, ada nilai X dan nilai Y. Nilai itu kan sama dengan yang dasar tadi, sama, ya. Lihat nilai X, ya. Jadi pertama kita urutkan nilai anak itu, nilai X dari yang besar sampai yang terendah. Jadi yang terbesar itu 8, yang terendahnya 6. Nah, lalu kita berapa ranking nilai 8 ini, ya. Nilai 8 itu rankingnya berapa? Jadi urutan nilai 8 itu adalah 1, 2, 3. Maka ranking nomor nilai 8 dari X itu adalah 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 itu adalah 6. 6 itu dibagi 3 sama dengan 2. Jadi nilai ranking X itu 2. Ya. Jadi nilai 8 untuk X itu rankingnya 2. Nah, itu terusnya, ya. Nilai 7. Ya. 7 itu dimulai dari Abu Bakar, nomor 4. Sampai dengan Ani, ya, Ani nomor 8. Nah, itu ada 5 kan itu. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 itu ditambahkan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ya. Berapa 4 tambah 5 9 tambah 6 15 tambah 7 22. Ya. 9 tambah 15 tambah 7 22 tambah 8 30, Pak. 30 dibagi 5 6. Hasilnya dibuat sini. Nah, 6. Nah, itu cara buat ranking. Begitu juga yang ke bawah, ya, yang nilai 6. Nah, 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12. Jadi ada 42, ya. Ya. 42 bagi 4 maka 10,5. 10,5. Nah, untuk Y, nilai Y, ya, caranya gitu juga, ya. Tapi nilai Y tadi letaknya mengikuti X, ya. Jadi letaknya mengikuti X, jangan dipisah, ya. Nah, jadi nilai X untuk ranking Y sama seperti itu, tapi letaknya mengikuti X. Nah, kita lihat nilai tertinggi berapa? 8. 8. Berapa 8-nya? Ada 1 di Ali, ada Bagus, ada Ferry, ada 3, Pak. Ya, nah, 3. Jadi urutnya itu 1, 2, 3. 3. Ya. 1 tambah 2 tambah 3. 6. 6. Oke. Bagi 3. 2. 2. Jadi nilai 8 untuk Y, rankingnya 2. Oke. Jadi karena Ali 2, Bagus 2, ya. Nilai Bagus. Nah, itu rankingnya 2. Ferry 2, ya. Nah, sekarang nilai setelah 8 berapa nilai Y-nya kedua? 7. 7 kan. Nah, kita lihat 7, ya. Ada Fauzia, ada Abu Bakar, ada Ani, dan ada Wiwi. Ada berapa? Ranking 4, ya. tambah 5, ranking 5,
4, 5, Ranking 6, 6. Ranking 7. 7. 4 tambah 5, 9. Tambah 5. Tambah 6, 15. Tambah 7. 22. 2. Dibagi 4 ranking tadi. Nah, jadi nilai 7 rankingnya 5, 5. ya. Di 22 bagi 4, 5,5. Nah, begitu juga seterusnya nilai 6. Ya. Ya, 6 ya. 6 itu ini ya. Ada berapa 6-nya? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada 4. Ada 5, Pak. Nah, ada 5. Nah, 5. Tadi ranking berapa terakhir tadi 7 tadi? sampai ada 4 sampai 8. Tadi 4, 5, 6, 7 sampai 7, Pak. Jadi mulai 8 lagi. Nah, 8 lagi ya. 8. 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, berapa tuh? 8 tambah 9 17, tambah 10 27, tambah 11 38. 11 tambah 12. Nah, tuh. 38 tambah 12, 50. Karena ada 5 orang, berarti ya. Bagi 10 ya. Oke. Nah, rankingnya untuk Y nilai 6, rankingnya 10. Bagaimana? Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan, lambaikan tangan. Paham ya? Jadi, Ibu, siapa nih? Ulan. Ulunnya siapa namanya? Ulan, Bu. Oke, Ulan. Baik, Itu Ulan. nilai X sama nilai Y besar, X besar sama Y besar. Itu tuh harus diurutkan dulu lah, Bu. Ya, jadi gini. Nih. Nah, ini tabel kerja di awal ya. Nih. Nah, melihat kan? Di sini awalnya seperti ini kan ya Pak Hardia, susunannya. Belum beraturan. Nah, karena kita menggunakan metode ranking, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini 8, 7, 6, 7, 6 diurutkan. Yang 8-8-nya naik ke atas ini khusus X aja yang diurutkan. Jadi, yang Y-nya mengikuti nilai X. Gitu, Wulan. Ya. Jadi disusun nanti ranking, karena namanya ranking berarti berurutan. Jadi 8, kemudian Fauzia makanya naik kedua. Coba kita lihat. Nah, tuh kan Fauzia naik kedua kan? Karena diurutkan 8, 8, 8, 7 sampai seterusnya 6. Nah, kalau Y ini nih mengikuti X, kata Bapak tadi tidak boleh ini Y-nya diurutkan sesuai seperti apa tersendiri. Jadi harus sesuai dengan urutan X. Berarti yang Y-nya tuh menghitungnya tetap 8, habis itu 8 lagi, iya lah, Bu. Tapi di sini kita pakai kertas hitungan belain yang 88 ini. Ini kan dalam kurung, Ibu tulis aja. Ini ranking 1 ya. Misalnya nih. Ini catatan belain. Nah, kan gitu. Karena kalau di X kan enak ya, sudah kita urutkan 8. 8 ini kan kelihatan rankingnya 1, 2, 3. Tapi kalau yang Y kan tidak. Jadi kita menambahkan catatan lain. Nah, jadi yang hitungan yang dapat 8 ada 3 orang. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 6. Karena ada 3 orang, jadi dibaginya 3 orang. 1, 2, 3. Maka hasilnya untuk Y adalah 2. Hasilnya itu masukkan sesuai dengan ininya. 2 di 8. 2 di sini. Paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bapak tadi terima kasih. Yang lain? Paham?
Iya, Bu, insya Allah. Insya Allah. Baik, Pak. Berarti kita lanjutkan ke kolom berikutnya mengenai D. Selisih. Ya. D tadi ya, D tadi selisih antara ranking X dan ranking Y. Itu selisih. Jadi ranking X untuk Ali ya, Ali 2. Ranking Y untuk Ali 2. Berapa selisihnya? 0. Jadi 2 kurang 2, 0. Nah, lalu di kuadrat, D-nya dikuadratkan. Jadi 0 pangkat 0, pangkat 2, 0. Lalu Fauziah ya, ranking untuk X-nya Fauziah 2. Ranking untuk Y-nya Fauziah 5,5. Jadi 2 dikurang 5,5, berapa? Min 3,5.